Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam yang berbahagianya. Allah karena kasih sayang kepada kita yang bersama di tengah-tengah dalam kesibukan, tengah dalam suasana wabah bala, tetapi idanya madam tetap tabah, idanya madam bisa berhadir pada majelis yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala-nya. Maka hanya dengan kudrah dan iradah Allah lah, dengan taufik dan hidayahnya pula, sehingga gedanya bisa tersisihkan sedikit waktu untuk hadir pada tempat yang mulia ini. Hana mandum-mandum orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang mukmin, yang funilai hana mandum-mandum Allah mencipta orang sebagai manusia yang mukmin. Dumnala manusia yang dicipta di atas dunia, tapi hana mandum-mandum beriman. Nah, dua buah kelompok. Nah, kelompok yang beriman, nah yang hana beriman. Maka apakah nuranya tanya dipilih sebagai orang-orang yang beriman, lahir daripada orang si yang beriman, udit dalam kalangan orang-orang beriman, dalam kalangan para ulama-ulama, putra ibadat yang pernah tanya lakukan sehingga tanya dipilih. Dan dipilih oleh Allahnya adalah sejak masa katanya mantan dalam zuriat. Maka Allah matang lebih kasih sayang yang paling besar kepada katanya bersama. Bahkan orang je dipilih sebagai orang-orang kafir, padahal orangnya lebih fasilitas daripada katanya, lebih hebat kehidupan daripada katanya. Tanya hana tak sadari bahawa nyoke merupakan sebuah kasih sayang Allah yang paling besar. Semenjak tanya lahir di atas dunia, tanya terjadi sebagai orang-orang yang beriman. Dan hanya orang yang berimanlah yang dipersiap di Allah sebagai penghuni syurga. Hana mungkin manusia-manusia yang kufur, hana mungkin manusia-manusia yang ingkar kepada Allah, orangnya dipersiapkan sebagai ahli syurga. Makanya ban raya kasih sayang Allah tanya sedang dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi ahli syurga. Makanya sangat bersyukur gedanya kepada Allah, cukup raya kasih sayang Allah kepada gedanya. Dan pada saat gedanya akan menjadi orang-orang yang beriman, hana mandum-mandum orang yang berimannya selamat. Hana mandum-mandum orang yang beriman getem sisihkan wate untuk beribadah kepada Allah. Hana mandum-mandum orang yang lahir dalam keadaan beriman, taat, takwa, menjauhkan diri daripada kejahatan. Tetapi tidak sedikit orang yang beriman di atas dunianya yang lalai daripada beribadah kepada Allah, yang terus-menerus melakukan maksiat kepada Allah. Akhirnya iman yang Allah titipkan dalam dada tidak bisa dipertahankan sampai akhir daripada kehidupan, dan mati saban lagi mati orang-orang yang kafir. Na'udzubillah. Hana mandum-mandum orang beriman kesisihkan waktu untuk belajar ilmu-ilmu agama, sehingga goyang lupa terhadap ciptaan Allah kepada mereka.
Maka alhamdulillah Allah nebih kesempatannya kepada kita. Cukuplah kesibukan yang golom tanya lakukan. Tanya sisihkan waktu sedikit saja untuk hadir pada tempat yang mulianya. Dan mudah-mudahan itu menjadi jalan bagi kita untuk menuju kepada syurga. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lah yang sangat banyak berkorban dalam udip gonyan untuk gedanya. Hari-hari dipenuhi oleh kesedihan. Berbagai macam musibah-musibah yang menimpa Rasulullah. Mengorbankan segala-galanya untuk kebahagiaan bagi gedanya. Ura-ura malam tinggal kepada umat beliau. Bahkan pernah Rasulullah di tengah malam nutubiat dari rumah untuk dia klik ke daerah perkuburan. Keluarga dia terdadah ke ya Rasulullah. Kemana Rasulullah? Mansabahnya dia terdadah keluarga ke Nabi Muhammad. Ternyata waktu gerumpa perkuburan baki inan dengan nuru ia mata. Sehingga putri beliau Siti Fatimah Zahra yang paling cinta kepada Rasulullah dan yang sangat mirip dengan wajahnya Rasulullah. Beliau berkata, "Wahai ayahku, putra yang sedang menimpa terhadap engkau sehingga laginya leru yang madaron. Bukan wahyu yang turun atau aniayanya ataupun kezaliman daripada orang Quraisy." Menjawab dari Rasulullah, "Wahai Fatimah, malamnya merupakan malam keberkahan, malam mengampunkan dosa hamba-hamba Allah. Maka lun inginkan bahawa bekna sehingga umat lumnyo yang akan tamang dalam neraka, yang membawa dosa sampai mati, maka lung laki ampun. Wa ya Ali wa ya Abu Bakar, hai Ali dan Abu Bakar, bersujudlah kalian kepada Allah, laki keampunan ke urang-urang agam yang akan udip di masa yang akan datang." Sujud Sayyidina Ali dan sujud Abu Bakar, laki ampun ke urang agam yang berbuat maksiat di masa yang akan datang. Wa ya Aisyah wa ya Fatimah, wahai istriku Aisyah, wahai anakku Fatimah, bersujudlah kamu kepada Allah dan mintalah keampunan kepada seluruh wanita-wanita yang akan lahir di masa yang akan datang. Akhirnya juga keluarga Rasulullah sujud. Ini melaki dalam sujud untuk selamat urung-urung inam. Nyuban ke perjalanan udip keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk gedanya. Maka kebahagiaan yang gedanya rumpa uronyo, nikmat yang akan gedanya rumpa uronyo, kesenangan yang gedanya rumpa uronyo, mandum-mandum Allah atas penderitaan yang pernah menimpa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tanya tidak pernah mengenang beliau, tidak pernah mengikuti akhlak-akhlak beliau. Tanya banyak tak abaikan syariat-syariat daripada Rasulullah. Betapa sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seandainya dia ingat umatnya yang hidup di akhir zaman. Mianakalan kondisi manusia-manusia uronyo yang selalu amal perbuatan mereka terjerumus kepada neraka jahanam. Kiban adi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup jaika perjuangan. Bahkan kan semenjak di dunia mandang sampai ura akhirat sehingga mandang tinggal ke kedanya. Pada manusia dalam belang padang masyar hana pertolongan bawa tian mandu manusia yang minta pertolongan kemana-mana. Rasulullah lah yang berani bersujud di bawah aras dan Allah sampaikan, "Hai Muhammad, uronyo kan uro sujud kajet berbagai macam penderitaan yang pernah kata rasakan awal. Untuk kedai yang ban-ban.
Maka betapa sedihnya hati Rasulullah kalau dia melihat umatnya gekalan ada gedanya, gekalan dia ada anak-anak gedanya, akhlak keluarga tanya. Bagaimana banyaknya syariat-syariat beliau yang tanya abaikan dengan begitu saja. Yang semakin hari gedanya semakin banyak kejahatan, naudzubillah. Makanya salah satu jalan katanya untuk kembali katanya mengingat sejarah-sejarah beliau supaya hati katanya menjadi lembut, hati katanya menjadi cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena barang siapa yang cinta kepadaku, kata Rasulullah, maka dia cinta kepada Allah. Barang siapa yang cinta kepada Allah, Allah akan haramkan mereka daripada asap api neraka jahanam. Makanya doa daripada kita terus menerus supaya dalam tingkah laku gerak gerik kita, perbuatan kita bisa membawaki kepada sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam kepada al dan sahabat, para alim ulama, mutakaddimin dan mutaakhirin yang Tuhan muliakan. Yang pertama sekali yaitu guru kita bersama, guru rohaniyah bagi kita yang Bandung yang ada di sini, guru daripada anak-anak kita selaku pimpinan dayah yang mulianya, para seluruh tokoh-tokoh masyarakat, apa kisi atau yang mewakili seluruh perangkat desa dan para majelis hadirin dan hadirat yang Tuhan muliakan. Maka alhamdulillah malamnya Tuhan bisa bersilaturahmi yang pertama pada tempat yang mulianya untuk gedanya mendapatkan ridha dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kehadiran kitanya dalam majelis ilmu inilah merupakan jalan yang paling mudah untuk menuju surga. Dan hana sebuah tempat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hati dunianya melebihi daripada keistimewaan majelis daripada ilmu. Maka majelisnya yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, majelis yang dikelilingi oleh seluruh para malaikat. Walaupun legdanya uronyo takalan sangat sedikit daripada yang sedikit, walaupun gedanya yang hadir uronyo adalah tidak seberapa banyak, kan ribuan bukan jutaan, akan tetapi ketahuilah para malaikat sampai ulangi 7 sedang mengelilingi kitanya. Karena dalam sebuah hadis disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap malam, setiap hari Allah nanutus seorang malaikat yang namanya malaikat Ar-Rayyahin yang akan mengelilingi bumi ini. Tiap malam gunyan dia wet dia di harung dunianya. Maka di sana rempak bahwa sebuah kelompok manusia yang sangat sedikit yang tinggal duk mendengarkan ilmu. Maka nehai ubina malaikat yang dikirim oleh Allah di atas harung dunianya yang ribuan malaikat mandum hadir pada tempatnya halumu. Akhirnya Allah bertanya, wahai para malaikat, putra yang tinggal dipubur oleh hamba alun, pakan kata orangnya berkumpul pada dayah yang mulianya sampai ulangi 7 kedai gedanya sedang nuteng sahib oleh para malaikat. Akhirnya malaikat dijawab, hambaron yang sedang berzikir, hambaron mendengarkan agama, hambaron dengan mendengarkan ilmu, sedang bertasbih kepada Engkau ya Allah. Putra yang diharapkan
yang diharapkan ya Allah syurgamu. Pernahkah mereka menikmati syurga? Belum ya Allah. Bayangkan seandainya hamba-hamba yang terus dalam majlis ilmunya pernah nerasa syurga walau 1 detik, maka sungguh mereka akan menghabiskan waktunya meninggalkan mandung pekerjaan mereka, pasti sampai meninggal gedanya najir dalam majlis ilmu. Dan putra lam harapan urungnya, wahai para malaikat. Malaikat menjawab bahwa mereka menginginkan agar mereka terhindar dari neraka jahanam. Pernahkah mereka merasakan neraka jahanam walau 1 detik? Tidak ya Allah. Bayangkan mereka seandainya pernah merasakan neraka jahanam walau 1 detik, sungguh mereka akan menghabiskan seluruh umur harta mereka untuk berkorban untuk dalam majelis ini. Maka alhamdulillah bagi gedanya uronyo, kehadiran gedanya pada tempat yang mulianya adalah tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyo ke majlis yang akan mengampunkan segala kesalahan-kesalahan yang pernah gedanya lakukan. Saat keliling le malaikat nyen ke, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya malaikati, wahai seluruh para malaikatku, ushidukum, aku bersaksi di hadapan kalian. Long saksi di hadapan kata mandum bahwa seluruh mereka yang hadir dalam majlis ilmu aku ampunkan dosa mereka. Nyu keharapan daripada gedanya uronya. Tak sisihkan wate, tak tinggalkan anak, tak tinggalkan keluarga, tak tinggalkan pekerjaan yang lebih penting. Kadang-kadang menurut gedanya uronya hadir dalam majlis ilmu, maka selesai daripada tempatnya gedanya akan keluar dan laginya keluruh segala dosa-dosa tanya. Bahkan majlisnya ke yang bisa menghilangkan bencana, duduk dengan para orang-orang yang berilmu. Nah, pernah terjadi pada masa awal sebuah daerah yang menimpa wabah yang paling besar, kemarau panjang, kuang cukup trip bak sebuah daerah, sembahyang istisqa cukup leka, urung-urung alim, urung-urung yang saleh yang sembahyang istisqa, sembahyang minta hujan, tetapi Allah golong neputren ujian bak watenya. Tiba-tiba terus sira pemuda yang biasa-biasa berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan doanya, ya Allah, dengan keberkahan mataku, dengan keberkahan apa yang pernah aku lihat, maka berikanlah hujan kepada kami ya Allah. Langsung hujan keputren ya Allah. Urung-urung bahasanya heran, wahai pemuda, apa yang pernah engkau lihat dengan mata engkau? Apa yang pernah engkau dengar dengan telinga engkau? Putra kebaikan yang pernah kata lakukan wahai pemuda, sehingga sedikit perkataan engkau Allah turunkan hujan. Beliau menyampaikan, wahai saudaraku sekalian, ketahuilah aku pernah duduk bersama orang-orang yang punya ilmu. Aku pernah hadir dalam majelis-majelis ilmu, maka aku bertawasul, maka lewat amal inilah ya Allah berikanlah hujan kepada kami. Maka akhirnya Allah memberikan hujan yang sangat luar biasa. Ternyata amalnya adalah tidak sebanding dengan amal-amal yang lain. Makanya pantas Rasulullah SAW menyampaikan, inilah kebun-kebun surga. Kalau engkau ingin melihat di mana kebun surga di atas muka bumi ini, maka lihatlah di mana ada majlis-majlis ilmu, di mana ada orang-orang mengajarkan ilmu, di mana ada tempat-tempat diajarkan agama, di mana ada pesantren-pesantren. Itulah yang merupakan kebun-kebun surga yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau engkau ingin melihat siapa yang menjadi ahli surga di masa yang akan datang, saya akan menjadi penghuni-penghuni surga. Dah manusia mukmin benar merupakan pilihan-pilihan Allah. Dah orang-orang Islam yang merupakan pilihan daripada Allah yang akan dimasukkan dalam surga. Lihatlah mereka di mana mereka berada. Adakah mereka hadir dalam majlis ilmu? Idza marartum bi riyadil jannah, kata Rasulullah, farta'u.
wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Hilakud dzikri. Wa qala al-ata'u majalisul ilmi wal ulama. Apabila kamu melewati kebun surga, kata Rasulullah, maka singgahlah kamu, merangkaklah kamu. Hana gaki gedanyo giu se genan bak tempat majlis kebun surga. Hana saya intar gedanyo giu merangkak, harus hadir kamu dalam majlis kebun surga. Sehingga para sahabat bertanya, di mana kebun surga itu ya Rasulullah? Apa yang menjadi kebun surga di muka bumi ini? Maka Rasulullah menjawab, hilaku zikri, tempat orang berkumpul untuk mengajarkan ilmu. Pesantren, tempat orang-orang diajarkan ilmu, itulah merupakan kebun-kebun surga yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dianjurkan untuk katanya, merangkaklah kamu ke kebun surga itu. Jangan sampai kamu melewati kebun surga. Maka siapa yang sering-sering menghadiri kebun surga di dunia ini, pasti bahkan anak akan mustahil tungku-tungku sekalian, dia akan mendapatkan kebun surga yang sebenarnya nanti di hari akhirat. Seandainya kita ingin memandang wajah-wajah manusia-manusia yang akan dicampakkan dalam surga, itulah orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu, karena inilah kendaraan yang akan menuju dan membawa kita kepada surga, tempat kedamaian. Ma biqaumin yazkuruna Allah illa hafadhul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalan alaihimus sakinah wa zakarahumullahu indah. Tidak ada satu kelompok manusia yang duduk mereka dalam majelis ilmu, yang duduk mereka dalam majelis zikir, yang duduk mereka dalam membaca Al-Quran, kecuali mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah turunkan rahmat kepada mereka. Wa nazalan alaihimus sakinah, maka itulah majelis yang bisa menghilangkan segala kesusahan mereka. Mereka menimpa kemarau yang panjang akan hilang lewat majelis-majelis ilmu. Mereka menimpa wabah, corona dan sebagainya, penyakit-penyakit, maka Allah hilangkan lewat majelis-majelis ilmu. Wa ghasyiya wa nazalan alaihimus sakinah wa dzakarahumullah liman indah. Kemudian yang terakhir, Allah akan menyebutkan nama kita satu persatu di hadapan para malaikat. Ini keharapan daripada gedanya. Kita tidak pernah menyebut nama Allah. Sangat sedikit mulut gedanya uronya berzikir kepada Allah, menyebutkan Allah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Kita tidak pernah menyebutkan itu dalam hidup. Kadang-kadang perkataan gedanya lebih banyak perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Tiurasi malam kadang tanya ida pegah umi dan ayah-ayah lot. Sampai 12.000 kata-kata. Ya gedanya urinang naya 15.000 kata-kata. Tiuro si malam. Ya uragam itu juri beka ibu habali. Maka jimnya kahek thai luayan hek datang wotetru rumahnya na susuli. Yan maklum. Memang goyan terbatas di dalam ungkapan. Mamnya daya urinang tiga lagian dicipta oleh Allah. Tuh 15.000 kata-kata. Tanya 7.000 dari pun jaga tinggal sampai tinggal kembali. Tetapi lihatlah berapa kata-kata yang bisa bermanfaat untuk urus akhirat bagi Dayo. Berapa banyak orang-orang yang tersinggung daripada perkataan yang Tanyo keluarkan setiap saat. Dumnale kata-kata yang gedanya putubiat yang sehingga menyakiti hati umat-umat Islam. Dumnale orang yang gedanya upat. Memang adanya hal yang biasa, tidak terhitung hari ini, tetapi dalam catatan malaikat itu sudah tercatat yang hana mungkin dia akan hilang. Mungkin secret kalimat yang tak pedubit uronyo kurung lain tacok nebate tati alam rumah sini. Maka mungkin dalam satu hari rumah gedanya penuh dengan batu-batu dosa daripada mulut gedanya. Manuronya naudib gedanya kali 50 tahun.
Tapi kita tidak pernah sadar. Seolah-olah sudah cukup dengan kehidupan yang sedang kita jalani hari ini. Seolah-olah hanya persoalan ledanya dalam udep. Sudah cukup dengan apa yang kita dapatkan uronyo. Pajan adanya baru tak sadari le gudanya. Wate saat innalillahi gudanya kagutano mbak sago lampu. Baru terkejut gudanya, ternyata banyak yang belum aku lakukan di dunia ini. Ternyata banyak kesalahan-kesalahan yang pernah aku lakukan. Ternyata lidah lon yang dicipta oleh Allah begitu sempurna, tidak aku jalani, tidak aku bersyukur kepada Allah. Padahal berapa banyak orang-orang yang bisu yang selamat daripada kata-kata jahat. Mereka memang orang-orang hina. Mereka bukan orang-orang terpandang. Orang yang tidak mudah di dalam berbicara. Tetapi mereka selamat mulut mereka daripada kejahatan. Tetapi gedanya per detik, per menit ngonyan manteng kasih gedanya untuk tambang dalam neraka jahanam. Maka kiban jalan gedanya uronyo untuk membersihkan diri gedanya. Dumnale ka kejahatan-kejahatan yang tanya lakukan uronyo. Maka inilah butuh kepada gedanya. Majelis-majelis ilmu inilah yang akan memadamkan segala kejahatan. Satu kesalahan yang gedanya pubut dalam dunianya, yang sabah ula yang dicipta dalam kubur. Sabah kesalahan yang gedanya lakukan maksiat di atas harung dunianya uronyo, maka satu bara api yang sedang tanya persiapkan untuk membakar gedanya. Maka bayangkan uronyo, berapa banyak sudah kita menciptakan ular-ular yang ada dalam kubur yang untuk menggigit gedanya basa-basaan. Berapa banyak bara api yang kau ronyo tanya kubah dalam neraka jahanam yang akan membakar tubuh-tubuh daya. Lewat kesalahan mata, kesalahan mulut, kesalahan seluruh anggota-anggota tubuh daya. Maka yang pantas Allah menyampaikan bahwa innal insana lafi khusrin, manusia itu akan rugi pada satu saat. Innan nasa halki, manusia itu akan binasa kata Rasulullah. Illal mu'minin, kecuali hanya orang mukmin. Wa innal mu'minin halki, yang mukmin juga akan binasa. Hana mandum-mandum orang yang lahir dalam keadaan beriman selamat urang akhirat. Illal alimin, kecuali hanyalah orang-orang yang mengerti agama, orang-orang yang belajar ilmu agama. Maka uronyonyo kesempatan bagi gedanya untuk gedanya padamkan kejahatan yang gedanya lakukan selamanya. Yang tubuh gedanya uronyo sudah berlumuran dengan kejahatan-kejahatan yang kita tidak pernah melihat dengan mata gedanya. Yang ke majelis ilmu inilah yang bisa memadamkan segala kejahatan yang pernah tanya lakukan. Golong dengan dosa anak-anak gedaya. Uronyo nekalan terhadap anak dan keluarga daya. Padahal mereka dilahirkan oleh Allah dalam keadaan suci dan bersih. Hana anak yang lahir di dunianya langsung dia berbuat jahat. Hana anak gedanya lahir oleh Allah menjadi pemabuk. Hana menjadi pencuri, menjadi penjahat, menjadi orang yang tidak bermanfaat. Hana semuanya manusia dilahirkan oleh Allah dalam keadaan suci dan bersih, termasuk anak-anak tanya orangnya. Karena Rasulullah menyampaikan kullu mauludin yuladu alal fitrah, semua bayi-bayi itu lahir di atas muka bumi ini dalam keadaan suci dan bersih. Illa abawahu yuhawidani wa yunasirani wa yumajisani. Karena orang tualah yang membawa mereka kepada Yahudi,
Gara-gara orang tualah yang membawa mereka kepada Nasrani. Karena salah orang tua adalah membimbing mereka, akhirnya anaknya menjadi orang-orang kafir. Maka kezaliman yang paling besar sebenarnya yang gedanyo lakukan uronyo terhadap keturunan-keturunan dain. Padahal anak gedanyo dicipta oleh Allah sebagai urung mukmin dan dipersiapkan untuk menjadi ahli-ahli surga. Gara-gara tanyo abaikan mereka, salah tanyo dalam membimbing dan mendidik mereka, akhirnya anak gedanyo menjadi pemabuk, anak gedanyo menjadi pencuri, anak gedanyo menjadi manusia yang tidak bermanfaat, menjadi sampah masyarakat. Siapa yang salah? Nyen kesalahan nyen mantang kasek untuk gedanyo tak meng dalam neraka, ditambah lem dengan kesalahan-kesalahan gedanyo. Sebenarnya kita telah mendalimi mereka, telah menghancurkan mereka. Kata putusah udep anak gedanyo selama-lama ji. Pakan watai mati anak gedanyo sehingga menjadi ahli neraka jahanam, akan dibakar oleh Allah, akan mendapat azab dan siksaan daripada Allah karena orang tuanya salah dalam membimbing dan mendidik mereka. Mereka tidak tahu agama, mereka tidak tahu bersujud di hadapan Allah. Bukan berarti mereka akan lepas, karena mandu-mandu gedanyo adalah tanggung jawab kita. Allah titipkan kepada kita mereka suci, bukan pencuri. Allah titipkan anak gedanyo mereka suci, bukan pemabuk. Karena pernah Allah titipkan anak gedanyo menjadi pemabuk pada lahir. Tetapi siapa yang membawa mereka ke arah itu semuanya? Tanyo mandu-mandu telah menghancurkan kehidupan anak gedanyo. Beda pegah anak gedanyo sayang. Rohaniah mereka telah kita hancurkan. Padahal anak gedanyo merupakan orang-orang baik, tapi salah. Mereka juga sama seperti anak orang lain. Bahkan anak orang lain yang ged, pada lahir berokan sama-sama suci, sama-sama bersih, sama-sama baik, sama-sama merupakan orang-orang beriman. Tetapi bahkan anaknya raya bagdanya menjadi orang jahat, sementara raya bak orang lain menjadi orang baik. Seandainya anak kita lahir daripada orang-orang baik, sungguh anak kita hanya ke pencuri dan tidak jadi pemabuk. Dia akan menjadi anak-anak yang baik, yang merupakan orang-orang yang dikasihi oleh Allah, mendapat nikmat yang selama-lamanya dalam syurga. Tetapi karena mereka lahir daripada kitanya, yang kita abaikan, tanya sia-siakan kehidupan ji, akhirnya anak kitanya menjadi penjahat. Naudzubillah summa naudzubillah. Saudaraku sekalian, para umi dan ayah-ayah sekalian, mantang le dalam kehidupan gedanyo yang salah dalam membimbing dan anak-anak gedanyo. Uronyo danyo hanya terperhatikan mereka rohaniah, jasmani mereka. Rohaniah anak-anak dia tayang abaikan dengan begitu saja. Mia buan dam dua datang diuro si malam lego. Tetapi pernahkah kita menanyakan tentang rohaniah mereka? Ibadat mereka, sembahyang mereka, ilmu mereka, iman mereka. Padahal jasad mereka satu saat akan hancur, sabar lagi jasadnya. Seandainya tanya tak buka kubur-kubur hari ini, sungguh para pendahulu-pendahulu danyo yang lebih awal meninggal, jasad mereka semua telah sirna. Tubuh yang mereka sayangi, tubuh mereka korbankan harta yang banyak, tubuh yang mereka perhatikan, yang tidak pernah lupa makan setiap hari, sehari semalam 3 kali, bahkan tak baju ulam makanan-makanan tambahan, tubuh mereka uronyo hanale. Tetapi apa yang tinggal bagi mereka? Yang tinggal bagi anak gedanyo, bagi orang-orang dalam kubur itulah roh mereka telah dibawa naik oleh Allah, dan nyan akan tinggal sampai hari akhirat. Tubuh telah hancur lebur. Menanti tubuh danyo dan tubuh-tubuh anak gedanyo. Maka duknale wate uronyo yang gedanyo korbankan untuk tubuh kita. Padahal tanya cukup lelah ka uronyo bak tak didik anak gedanya, pahayal pendidikan gedanya adalah pendidikan jasmani mantap. Cukup le ka harta tanya korbankan untuk anak dan keturunan gedanya, padahal harta itu untuk jasmani mereka.
Cukup ka gedanyo tenaga uronyo darah gedanyo roh wate saat tayo lahirkan mereka. Tetapi anak gedanyo yang tidak bisa membantu kita di hari akhirat karena rohaniah mereka rusak. Bahkan anak gedanyo nyoke menjadi malapetaka bagi gedanyo sehingga wate wa uro akhirat. Ini yang harus gedanyo sadari uronyo sebelum kita tinggalkan dunia ini. Maka puarti uronyo darah yang gedanyo putubit untuk anak gedanyo. Puarti harta yang uro-uro malam tamita gedanyo tak korbankan diri gedanyo. Tak relakan tubuh gedanyo tersakiti hanya untuk menghancurkan anak gedanyo. Walaupun secara lahir gedanyo beri kesehatan kepada mereka, tetapi yang hakikatnya karena rohaniah mereka rusak. Akhir dia anak gedanyo menjadi malapetaka bagi gedanyo. Di dunia uronyo menyakiti gedanyo urunsi sampai tuh singa uro akhirat. Na'udzubillah. Maka saudaraku sekalian, uronyo perhatikanlah rohaniah. Jangan gedanyo uronyo memperbanyak memperhatikan jasad-jasad gedanyo. Jasadnya hana trip. Makanan-makanan jasmaniyahnya hana mangan lewat dari gedanyo tinggal gedanyo wa alam kubur. Saban sid lagi gedanyo wate mantang dalam kandungan awai. Dalam kandungan awai putra yang je kemakanan tanyo darah orang tua kita, itulah yang kita makan. Memang pada saat dalam kandungan tanyo hana perle kepada mata, hana perle kepada moto, hana perle kepada rumah. Kuput di rumah ketanyo dalam kandungan. Hana butuh adanya sehingga hana perle persiapan adanya. Hanya si kurang belian pada pikir ketanyo dalam kandungan katrep dhat pinya. Ternyata wate lahir ketanyo makanan yang pernah tanyo pajuh dalam kandungan hana mangan li tanya. Bahkan kaluat dengan makanan yang dalam kandungan. Darahnya hana mangan li wate yang kalahir. Wate mati tanyo menanti. Gedanyo ka gedanyo dalam kubur ya sah harta liana demandum hana mangan li kaluat tu. Ia puduk rumah kenan, ia puduk harta benda perbendaharaan macam hana mangali adanya. Putra sid yang kepu yang tak pubut kebaikan selama gedanyo di dunia uronyo. Kebaikan-kebaikan yang gedanyo lakukan uronyo yang kenyan menjadi makanan-makanan rohaniah bagi gedanyo. Maka uronyo silakan lihat kembali. Berapa banyak makanan rohaniah yang pernah gedanyo makan setiap saat. Dumnale makanan rohaniah yang gedanyo beri kepada anak-anak gedanyo. Dupna penyakit rohaniah yang ka gedanyo obati uronyo. Dumnale peng yang gedanyo korbankan untuk makanan rohaniahnya yang akan udip sirbetun ratusan ribu tahun yang akan datang. Nemia sakit. Hansip ba doktor rejak ba spesialis hansip dalam nanggro rejak uluan nanggro teh rela tak korbankan harta yang banyak demi untuk tubuh gedanyo sehat. Bukan gedanyo nyantap tembi hai tem paju tak peam hai tem peam tak seling tak paksa tak apa yang penting makanannya beri paju. Tapi sembahyang kadang-kadang yang merupakan amanah daripada Rasulullah, anjuran daripada Nabi Muhammad. Curo si malam limang bahwa tehana tata yang musiga pih belaan tak peap ibadatnya ke anak tu. Iman hana pernah tata yang musiga pih. Jangankan makanan-makanan tambahan rohaniah, makanan-makanan pokok macam tayo sia-siakan. Kan hana tanggung jawab uroyo. Sehingga baru tak sadari adanya ternyata sesuatu yang kita tinggalkan untuk kebutuhan anak-anak kita. Yang kemudian perjalanan udip dan uronyo. Gedanyo juga selalu memikirkan jasmani. Kerana juga tak fikir masalah jasmani.
rohaniah gedanyo rusak terus menerus, yang ka dihinggapi penyakit yang ka kronis, yang hana mungkin pulih le penyakit rohaniah danyo. Juga penyakit rohaniah ane gedanyo yang hana patu ubat le. Maka apa arti kehidupannya bagi gedanyo singo? Pada saat gedanyo berangkat meninggalkan dunia ini menuju kepada sebuah tempat yang selama-lamanya. Taklik tinggal ura akhirat hana arti likliknya. Penyesalan tinggal ada ruhi mata mata darah je taruh hana arti dia ada yang lalu. Makanya kebutuh bagi gedanyo uronya. Allah kagak ciptakan gedanyo uronya sangat sempurna. Mandung tubuh-tubuh gedanyo uronya berfungsi hana lagi gop. Gop udip dalam keadaan buta, udip dalam keadaan pincang, udip dalam keadaan fakir, udip dengan tanpa makanan. Danyo nabi sapu yang Allah berikan kepada gedanyo, yang tujuan jih adalah untuk gedanyo perbanyak rohaniah dalam udip gedanyo. Maka beta sia-siakan lihat gedanyonya. Bek sampai gedanyo tazalimi gedanyo yang baik. Bek sampai gedanyo terhancurkan kehidupan keturunan-keturunan danyo. Karena mereka dicipta oleh Allah sebagai orang-orang yang baik, lahir dari gedanyo urung-urung Islam. Bek sampai danyo tak peancur gedanyo sampai urung akhirat. Hanai rempok le kenikmatan selama-lamaji. Ane gedanyo akan dirasakan azab yang selama-lamaji. Gara-gara danyo urung syik na'udzubillah summa na'udzubillah. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, maka urunyo perbaiki rohaniah ane danyo, pubat ane danyo uronyo, juga pubat diri danyo uronyo. Mungkin uronyo danyo hana datang pubat ane danyo karena diri danyo juga dipenuhi oleh penyakit-penyakit. Maka inilah majelis-majelis ilmu sebagai makanan-makanan rohaniah bagi gedanyo. Nyan majelis-majelis ilmu nyan ke sebagai rumah-rumah sakit bagi gedanyo. Kahana mungkin le gedanyo urang tak op nama rawat rumah sakit karena danyo kalanjut usia. Hana mungkin le gedanyo uronyo tayak mendagang bak pesantren. Tayak dua terus menerus untuk mencari ilmu. Maka hadirilah majelis ilmu paling kurang seminggu 3 sebagai berobat jalan bagi gedanyo. Jak seminggu 3-nya berobat jalan kepulihan hali. Hadirilah majelis ilmu, itulah berobat jalan bagi kita. Anak gedanyo yang matang nak kesempatan, yang matang mungkin tak opnama, jangan sia-siakan kehidupan mereka. Jangan sia-siakan rohaniah mereka. Karena kehidupan ukanya jauh lebih lama dibandingkan dengan kehidupan yang gedanyo lakukan urangnya, yang gedanyo jalani dalam udip gedanyo urangnya. Maka urangnya di mana ada majelis ilmu, silahkan hadirkanlah gedanyo. Kabeh wate gedanyo yang selamanya teo sisihkan untuk jasmani danyo urangnya. Hana trade jasmaniyo hana trade. Tiat agai mukilat-kilat, peluk thon uyu bagai mukilat. Nyamnya ka peluk thon wada ka mukulat. Ada agat that pilih gedanyo tak perbaiki rod hanai hampai le. Manya kabeh peluk thon 60 thon yang tinggal preh mulah. Jadi mukilat sian anan mukulat anan mulan. Nyamnya tak uru-uru yang kalang kubu mandung kabeh mulan. Jadi tahtrian tinggal itulah rohaniah yang lagi Tuhan sampaikan mula. Jadi uronyo mari tanyo ban Bandung uronyo matang na gure-gure gedanyo, matang na kesempatan untuk belajar. Golom dente ukenyo na kesempatan lam untuk gedanyo hadir dalam majelis ilmu. Silahkan uronyo jalani profesi murut profesi danyo masing-masing. Silakan gedanyo uronyo untuk bekerja, terserah pekerjaan yang gedanyo lewati, yang gedanyo lakukan, yang gedanyo geluti, silakan. Agama tidak melarang gedanyo untuk menjadi pegawai, tidak melarang gedanyo untuk menjadi seorang nelayan, hanya melarang gedanyo untuk menjadi Firaun bekerja di kebun. Tetapi jadikanlah
pekerjaan-pekerjaan gedanyonya menjadi makanan-makanan rohaniah. Lidah yang Allah berikan kepada gedanyo, jadikanlah lidahnya sebagai makanan-makanan rohaniah. Pepaduma dan dua hana je bentuk hana lili. Belum. Jadinya sebagai kesimpulan daripada haba londuan, maka tanya uronyo yang pertama sekali, untuk tak perbaiki roh itu secara langsung, tidak ada lagi jalan bagi kita selain menghadiri majlis-majlis ilmu. Inilah majlis yang kena janji oleh Rasulullah sebagai kebun-kebun syurga. Inilah majlis yang bisa membersihkan rohaniah bagi kita. Baiknya di antaranya yang absen dalam majlis ilmu sama dengan dia absen di dalam kebun syurga pada satu hari. Orang-orang hadir untuk menghadiri majlis ilmu berarti mereka sudah hadir dalam majlis-majlis syurga. Maka orang-orang yang sering meninggalkan majlis ilmu berarti dia akan tertinggal di hari akhirat daripada syurga yang sebenarnya. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Orang yang tertinggal daripada majlis ilmu berarti dia tidak naik sebuah kenderaan yang membawa mereka kepada syurga yang sebenarnya. Maka inilah salah satu jalan bagi kita untuk menuju kepada sebuah makanan-makanan rohaniah dan menansid ke anak dan keturunan tanya uronyo. Baik hanya jasmani bagi mereka yang tanya perhatikan, karena jasad awaknya juga akan hancur. Tetapi perhatikanlah rohaniah mereka. Kiban ke keadaan anak gedanya uronyo. Maka uronyo berkorbanlah udep danya urunsi untuk rohaniah mereka. Karena ada tak korbankan untuk jasmani hanjeta nikmati lele gedanya. Sukses anak gedanya sehingga kaummu 50 tahun gedanya ke 80. Putra anak nikmati lamba anak. Sukses anak gedanya sehingga tentang dunianya kaummu 50 tahun gedanya kaummu 70. Hanya bisa nikmati le daripada jasmani mereka. Tetapi yang bisa nikmati sehingga yang ke rohaniah mereka. Ada gedanya kahanale ke dalam kubur. Tetapi kalau rohaniah mereka baik, maka yang sabi yang akan tanya nikmati sehingga. Maka baik sampai gedanya uronyo menjadi orang-orang yang menghancurkan anak dan keturunan gedanya gara-gara salah dalam membimbing dan mendidik mereka. Nah anak turonyo saboh dua le mandum-mandum anak gedanya rusak rohaniah. Siapa yang akan membela kita? Mandum-mandum anak gedanya uronyo hana tahu tentang agama. Apa yang akan menimpa terhadap kita nanti di satu saat? Apa yang akan terjadi terhadap kita setelah kita masuk dalam liang lahat? Siapa yang akan berdoa kepada gedanyo dikala gedanyo disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Putra pengorbanan, apa arti pengorbanan yang tayo lakukan uronyo? Apabila mandum keturunan-keturunan gedanyo, mereka merupakan orang-orang yang tidak selamat rohaniah mereka. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah uronyokan nabi iman dalam dada gedanyo, menjadikan gedanyo sebagai orang-orang yang mencari ilmu. Watekana ilmu bagi gedanyo, maka berjadilah Allah ke gedanyo sebagai orang-orang yang beramal. Watekata beramal gedanyo, berjadi gedanyo sebagai orang-orang yang ikhlas. Nyankuh merupakan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya mandum akan binasa. Yang pertama dua buah kelompok, iman dan kafir. Kafir binasa, tinggal yang beriman. Yang berimannya geplah dua alam, yaitu alim, tahu ilmu dan tidak tahu ilmu. Geplah alam, ada yang tinggal yang mempunyai ilmu. Dari yang punya ilmunya geplah alam dua, tim beramal dengan tim beramal, baik atau tidak baik, maka tinggallah sebuah kelompok terus. Dari sebuah kelompok yang beramalnya entah yang ikhlas, itulah yang merupakan ahli syurga. Maka uronyo Allah kagak ciptakan tayo sebagai orang mukmin. Maka
berjuanglah, berkorbanlah untuk menjadi orang-orang yang punya ilmu. Berkorbanlah untuk budaya menjadi orang-orang yang beramal. Berkorbanlah dalam udip, walau susah-susah dalam udip budaya, untuk menjadi orang-orang yang ikhlas. Maka mudah-mudahan tanya termasuk dalam pilihan Allah di hari akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang ingin untuk bertanya silakan, karena tanyanya merupakan majelis ilmu, bukan sekadar nasihat, untuk saling berbagi ilmu pu yang nontuan ketahui, nontuan sampaikan, dan mungkin pu yang rontu pun sampaikan bau nontuan. Maka silakan kalau ingin bertanya, ya kita lanjutkan.